Hai, selamat sore. Di awal minggu ini yang hari kerjanya cuma 2 hari, IHSG ditutup di level 5.144,05, menguat 0,6% dari penutupan hari Jumat pekan kemarin dan masih di range sideways 5.060, 5.180-an. Bagus sih. Ini sebenarnya nggak jelek. Saya cukup suka kalau si IHSG-nya sideways di range ini ya. Dan sama-sama kita lihat sideways-nya masih berada di atas moving average dan moving average-nya mengarah ke atas. Ini MA20 by the way. Dan MACD-nya udah mulai di atas 0, terus ya histogram MACD-nya kalau kita lihat mulai inilah ya, mulai hari ini tuh lebih besar daripada sebelumnya. Ya artinya mulai ada momentum baru lah. Ya, mudah-mudahan bisa bisa cepat-cepat nembus ke atas 5.200-an. Kalau berhasil breakout 5.200, oke sih ini indeksnya. Ngomong-ngomong sih sekarang indeksnya nggak jelek sih ya. Selama nggak turun ke bawah 5.000 saya cukup suka. Oke lah, itu sekilas tentang indeksnya. Sekarang kita lihat saham-saham hasil ekspor dari AFL, dan seperti biasa biar nggak lama-lama sudah saya pilihin, ketemu ada beberapa nih 13 saham yang ada yang menarik dan ada yang perlu diwaspadai, terutama buat yang sudah punya barang sebelumnya. Pertama kita bahas Bank Mandiri. Mana ya? Ini Bank Mandiri ini hari ini tes area resisten ya, 5.775, 5.825. Maaf, fraktal saya mana? Nah, dan kebetulan sih breakout fraktal ya. Fraktalnya karena sedikit udah sedikit turun di area 5.750. Akumnya hari ini hijau cukup tebel. Volumenya juga lumayan gede. BMRI-nya nih bagus sih. Kalau besok berhasil bikin high lagi, dan kalau kita geser ke hourly ya, ini ada outside bar pattern nih. Nah, meskipun ya hitam ya candle terakhirnya ya 1 jam terakhir itu hitam, tapi kalau besok berhasil breakout 5850 itu berpeluang meneruskan penguatan dan main-main ke area ke atas 6.000-an. Perkiraan area resistennya di sekitar 6.275 dan 6.350. Area-area situlah 6.200-an. Dan cut loss-nya kalau turun ke bawah 5575. Jadi buat besok bisa buy if break 5850, cut loss kalau turun ke bawah 5575. Kemudian area resistennya di sekitar 6200-an. Lumayan sih itu ya, masih ada ruang sekitar, coba kita ukur sini, 6,86%, ya lumayan lah ya. Next, Astra ini hari ini candlenya doji, tes area resisten 5400-an. Sebenarnya belum ada sinyal pembalikan ya, belum ada sinyal sell. Jadi sementara yang masih punya yang masih punya barang masih bisa di hold. Terus candlenya juga meskipun hari ini doji masih higher low, akumnya juga masih nanjak, big playernya masih dominan aksi akumulasi, beberapa hari ini konsisten hijau. Nah, kalau kita geser ke hourly, ini ada inside bar pattern. Ini kok di sini ya, geser ke daily. Nah, ada inside bar pattern. Inside barnya itu di range 5450. Ini set hourly aja. Intraday. 5450, bawahnya 5300. Jadi yang punya barang bisa pasang trailing stop di bawah 5300. Kalau besok turun ke bawah 5300, take profit dulu aja sih nggak apa-apa. Tapi seberapa take profitnya itu diatur masing-masing. Bisa sebagian atau mau sekalian lah biar nggak pusing, itu nggak apa-apa sih. Diatur sesuai money manajemennya masing-masing aja. Kalau berhasil bertahan di atas 5.400 ini oke sebenarnya. Ada peluang meneruskan ke berapa ya? Mungkin 7.000. Ini karena ya 6.200-an dulu lah ya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi boleh pasang trailing stop di bawah 6.300.
Next, MDKA. MDKA hari ini candlenya inside bar pattern. Setelah kemarin hari Jumatnya itu sempat break fraktal 1860 tapi ditutupnya di 1830. Tutupnya 1860 maksud saya. Pas di fraktalnya. Area 1900 masih jadi area resisten 1900 1915. Dan hari ini candlenya inside bar pattern sih ya. Yang punya barang disimpan dulu aja, boleh pasang trailing stop di bawah 1810 dan di bawah 1775 bertahap gitu, maksudnya nggak apa-apa, atau sekalian di bawah 1810. Jadi kalau turun breakdown inside bar turun ke bawah 1810 jual semua gitu nggak apa-apa sih, take profit itu nggak apa-apa, atau bertahap turun ke bawah 1810 jual sebagian, terus kalau turun ke bawah 1775 jual lagi gitu nggak apa-apa. 1775 jual lagi nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Dan kalau berhasil naik ke atas 1900 itu ada peluang ke area 2000-an, ada peluang tes area 2000-an. Sementara itu untuk si MDKA-nya. Terus kita geser ke INTP. INTP tes area resisten ya. Kemudian ada inside bar pattern. Inside barnya di 12.150, 12.500. Jadi lebih ke yang sudah beli aja karena harusnya udah punya barang sih. Beberapa hari di minggu kemarin sih ya, di minggu kemarin kami sempat kasih rekomendasi buy if break 11.850 kalau nggak salah inget, atau di bawahnya, saya lupa inget. Mungkin di bawahnya ya. Enggak ding. Kayaknya sih bener di sini kalau break buy if break 11.850. Jadi pasang trailing stop aja di bawah 12.150. Kalau turun ke bawah 12.150 take profit dulu. Masih untung kan beli di misalnya beli di 11.900, jualan di 12.100 misalnya kayak gitu ya, masih cuan lah ya. Diatur-atur. Yang penting kalau turun ke bawah 12.150 itu ada sinyal sell. Dan kalau malah berhasil naik ke atas 12.500 ada peluang melanjutkan kenaikan ke kira-kira sih ya 13 ribuan. Terus next P1, kita geser ke properti sekarang. P1-nya hari ini candlenya inside bar pattern. Sebenarnya ini bagus, saya suka sih ya, trennya ini bagus sejak pertengahan September lah sampai sekarang itu cenderung bullish trennya, membentuk swing higher low dan higher high. Terus kemudian hari ini inside bar pattern, bisa sebenarnya buy if break 424, tapi perkiraan area resisten terdekatnya itu sangat dekat 428 434. Jadi dan harusnya juga kemarin sudah punya barang, paling enggak beli waktu naik ke atas 410. Jadi ya mungkin punya barang di 415 atau 420 gitu. Kalau ternyata susah nembus di 428 434, jualan dulu sih nggak apa-apa. Kalau berhasil breakout ada peluang lanjut sih ya, mungkin ke area sini 460-an. Tapi lihat ntar, yang jelas area resisten terdekatnya di kisaran 428 434. Next, CTRA masih di properti, hari ini juga inside bar pattern. Ini lebih ke yang punya barang dulu aja sih ya. Karena hari ini meskipun tadi sempat naik ke atas 840 tapi ternyata tutupan turun di 820. Jadi yang sudah punya barang besok pasang dari sekarang juga boleh, auto ordernya kalau turun ke bawah 815 take profit dulu aja, karena harusnya sudah punya barang waktu belinya tuh waktu naik ke atas 790. Jadi harusnya jualan waktu turun ke bawah 815 itu masih cuan, masih nggak rugi gitu. Kalau berhasil malah naik ke atas 845 ya enak, malah berpeluang ke area 865 885. Terus next BDMN ganti cat lah. Nah ini hari ini candlenya inside bar pattern sesama doji. Akumnya sih 2 hari 2 hari berturut-turut merah ya.
Ada distribusi hari Jumat pekan kemarin dan hari ini, tapi distribusinya hitungannya nggak signifikan. Saya minum dulu lah. Distribusinya hitungannya nggak signifikan, nggak merubah akumnya yang semula ini cenderung naik berubah jadi turun, jadi masih oke lah. Bisa dijadikan strategi trading. Buat yang belum punya barang bisa buy if break 2550 cut lossnya kalau turun ke bawah 2470. Perkiraan area resistennya di kisaran 2700 dan itu ada ruang sekitar berapa ya? 2700 2720 5%-an lah buat trading jangka pendek ya. Dan yang sudah punya barang trailing stopnya di bawah 2470 ya. Kalau ternyata turun ke bawah 2470 nggak naik ke atas 2550 ya take profit dulu aja kalau misalnya udah beli dari bawah. Terus kita geser tebik. Tebik hari ini sempat naik ke atas 1500. Oke sih sebenarnya. Tapi tutupannya lah kok di 1500-an kempes. Masih sama sih ya, selama nggak turun ke bawah 1435 hold dulu aja yang udah punya barang. Yang mau beli kita lihat dulu lah, lebih ke yang punya barang dulu aja. Terus yang pengen beli tunggu koreksi, terus membal baru beli. Tebiknya udah. Bank Rakyat sekarang. BBR ini saya suka sih sebenarnya. Mana ya? Fraktal saya mana? Fraktal di 3380 dan ini mungkin kalau ternyata nggak berhasil break fraktal ya mungkin sideways di range 3200 3380. Jadi ini memang deket resisten ya, deket area resisten 3450 3460. Jadi kalau berhasil breakout 3380 itu berpeluang lanjut naik meskipun deket area resisten. Ya perlu diwaspadai juga sih ya. Area resisten terdekatnya anggap aja 3450 3460. Kalau berhasil breakout berarti berpeluang lanjut ke 3800-an dan itu ada peluang berapa persen ya ke sana? Lebih dari 10%, lumayan. Dan akumnya ini paling enak dilihat dari beberapa temennya. Misalnya kita lihat Bank BCA baru satu kali hijau, meskipun ya ini BCA bagus kalau berhasil breakout 29500. Bank Negara ini malah entah kenapa akumnya merah terus, big playernya kecatet distribusi terus. Dan Bank Mandiri juga hari ini hijau gede, meskipun baru sekali tapi hijaunya gede, lumayan sih ya. BBR ini paling oke lah akumnya, jadi bisa ini dipakai strategi trading buat besok. Terus SMGR, semen lagi. SMGR ini rasanya kalau ternyata besok berhasil naik breakout 9650 berarti ada trend bullish yang terbentuk nih. Ini kalau ini low-nya di low bulan September ini sebagai low-nya dan high di bulan apa nih? High di harga 9650 ini sebagai high-nya, terus low di bulan Oktober sebagai higher low. Jadi kalau berhasil breakout 9650 ada swing higher high yang baru terbentuk dan itu secara definitif ada trend bullish yang terbentuk. Bagus. Jadi boleh lah kalau misalnya buy if break 9650 ya. Area resistennya di kisaran 10200 10400 dan cut lossnya kalau turun ke bawah 9250. Itu SMGR. Terus next Pegas. Pegas hari ini breakout fraktal dan harusnya udah punya barang sih ya. Akumnya bagus 1 2 3 4 hari berturut-turut hijau histogramnya. Terus breakout fraktal 1090 dan tutup di 1105. Oke lah ini. Harusnya juga udah punya barang, udah beli juga hari ini. Tadi sempat diajakin juga. Terus kalau misalnya masih belum punya barang ya besok boleh lah beli. Kali-kali tes area 1090 lagi ya nggak apa-apa lah masuk ya. Cut lossnya sama sih di kalau turun ke bawah 1040 aja. Terus area resistennya masih sama di 1150 1180-an.
Next, era ini sementara buat yang punya barang dulu aja. Area resistennya deket sih, ini sebenarnya sideways nih ya, sideways di range 1650 1750 dengan posisi setelah rebound terus sideways di sini. Sebenarnya bagus, saya suka, tapi yang bikin saya agak kurang serk itu ini deket sekali dengan area resisten 1765 1805. Jadi ya kita lihat besok lah. Yang punya barang trailing stopnya sih di bawah 1650 ya. Jadi selama nggak turun ke bawah 1650 aman lah. Di hold nggak apa-apa. Next, di SNG. Di SNG ini ya memang kadang sih volume di bid overnya agak tipis ya. Jadi hati-hati kalau misalnya mau beli si DSNG. Yang bikin saya ngelirik si DSNG ini pertama ini. Tadi aku mana? Pertama akumnya 2 hari berturut-turut hijau. Oke lah ya, mulai hijau. Terus sejak pertengahan Oktober sampai sekarang itu cenderung flat. Jadi oke lah, akumnya flat, big playernya nggak distribusi masif lagi. Tren harganya masih bullish sejak Juli. Ya sejak Mei lah ya, sejak Mei sampai sekarang tuh cenderung bullish. Kemudian kalau kita kasih moving average lah. Nah, saya hapus. Nah kalau kita kasih moving average, si harganya ini sekarang lagi diem di atas moving average dan moving average-nya mengarah ke atas. Kemudian diemnya ini bikin pola inside bar pattern. Meskipun ini ada inside bar pattern yang lebih gede, tapi saya akan fokus di sini aja. Besok saya lebih seneng lihat besok kalau nembus ke atas 498 itu saya akan beli dan cut loss-nya di bawah 484. Perkiraan area resisten ya masih di 520-an sih ya. 525, 545. Ya mudah-mudahan lah besok naik. Mudah-mudahan harga CPU-nya juga terkerek. Oke, itu pembahasan singkat tentang IHSG hari ini dan pembahasan saham-saham pilihan hasil Explore AFL. Itu dulu dari saya, terus stay safe seperti biasa, masih nggak enak ya di luaran, jadi tetap diem di rumah aja lah kalau nggak perlu-perlu banget. Stay safe, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.